Bab 1468, kamu mirip sekali ayahmu. Pemuda berpakaian putih itu menatap Sander Ye dengan provokasi yang tak tersamar di matanya. Alam Sander Ye tidak dapat dilihat atau dirasakan, tetapi dia terlihat sangat muda. Padahal kalau di alam semesta utama, dia memang tergolong generasi muda. Melihat pemuda berpakaian putih itu memprovokasi Sander Ye, para siswa di belakang Sander Ye langsung marah. Beberapa siswa hendak berdiri tetapi dihentikan oleh pria yang memimpin jalan. Nama pria itu adalah Chemo Su, dan dia saat ini adalah siswa terbaik di Akademi Guanxuan. Chemo Su menatap murid-murid yang marah dan berkata, "Kalian tidak sehebat yang lain. Apa yang perlu dimarahi? Jelaslah bahwa semua orang masih agak takut kepadanya." Dan setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka semua terdiam. Chemo Su menoleh dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu masih menatap Sander Ye, memprovokasi dia. Chemo Su berkata, "Dekan, aku ingin bertarung." Sander Ye menatap Chemo Su, "Apa kamu yakin?" Chemo Su mengangguk, "Ya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Baik." Dia juga pernah mendengar tentang murid utama ini, yang saat ini merupakan orang paling berbakat di Akademi Guanxuan dan juga orang yang disukai oleh Zanuke. Dia telah diterima sebagai murid sejati oleh Zanuke. Setelah Chemo Su perlahan berjalan keluar, dia menangkupkan tinjunya ke arah pemuda berpakaian putih itu dan berkata, "Tolong ajari aku." Pemuda berpakaian putih itu menatap Chemo Su, untuk apa membuang-buang waktu. Chemo Su tidak berkata apa-apa, tetapi melangkah maju. Saat dia melangkah, tiba-tiba sebuah wilayah misterius menyelimuti tempat kejadian. Melihat pemandangan ini, Sander Ye sedikit terkejut. Bukankah ini jurus pamungkas Zanuke? Saat Zanuke pertama kali muncul, hanya dengan satu langkah, dia menyebabkan jutaan makhluk di wilayah bintang kehilangan semua kultivasinya. Dia tidak menyangka Chemo Su juga bisa melakukannya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Zanuke, itu tidak boleh diremehkan. Pemuda berpakaian putih itu tidak menyangka Chemo Su akan melakukan hal ini secara tiba-tiba. Kultivasinya tidak hilang, tetapi ditekan oleh 8 level. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah pemuda berpakaian putih itu berubah drastis dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya, siap untuk menerobos wilayah kekuasaan Chemo Su. Tetapi, pada saat ini, tombak panjang telah menembus udara dan mengenai pemuda berpakaian putih itu tepat di antara kedua alisnya. Kekalahan total. Pemuda berpakaian putih itu tertegun di tempat. Detik berikutnya, dia berkata dengan marah, "Aku belum siap." Setelah mengatakan itu, dia langsung menyesalinya. Di belakangnya, para siswa Akademi Kekaisaran semuanya mengerutkan kening dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan sedikit ketidakpuasan. Kalau kamu berkata seperti itu, kamu akan benar-benar dipandang rendah oleh orang lain. Chemo Su menyimpan tombaknya, lalu melirik pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Konon, Akademi Kekaisaran adalah akademi terbaik di alam semesta utama. Hari ini, kami datang ke sini karena reputasinya, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa Akademi Kekaisaran, akademi terbaik di seluruh alam semesta, akan memperlakukan tamu seperti ini. Apakah semua siswa di Akademi Kekaisaran hanya pandai bela diri dan tidak baca buku? Setiap orang. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya sangat marah dan hendak meledak, tetapi Chemo Su berbalik dan menatap para siswa Akademi Guanxuan. "Kalian harus ingat bahwa jika kalian tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, tidak perlu malu. Kami, para siswa Akademi Guanxuan, bisa menang dan kalah. Tetapi, ada satu hal yang tidak boleh kita hilangkan, yaitu kualitas sebagai manusia.
Orang lain mungkin tidak memiliki kualitas, tetapi kita tidak bisa. Jika seseorang tidak berbicara tentang kualitas, apa bedanya dia dengan monyet? Ya, semua siswa menjawab serempak. Wajah mereka penuh kegembiraan. Sander Ye melirik Cemo Su dan tersenyum tipis. Wajah para siswa dari Akademi Kekaisaran sangat jelek. Pada saat ini, seorang pria di antara mereka perlahan berjalan keluar. Dia menatap Cemo Su dan berkata, "Aku akan bertarung denganmu." Cemo Su menatap lelaki itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku bukan tandinganmu, aku mengaku kalah." Sambil berkata demikian, dia mundur tepat ke belakang Sander Ye. Jika melawan lagi, niscaya akan mendatangkan kehinaan atas diri sendiri. Karena pihak lain mengirimkan orang yang sangat kuat. Ketika lelaki itu melihat Cemo Su benar-benar mengaku kalah, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan pukulannya terasa seperti memukul kapas, lembut dan lemas. Pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan nama. Sungguh menyebalkan. Para mahasiswa Akademi Kekaisaran juga sangat marah saat ini, dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Menghina orang lain saat ini sepertinya jadi tidak punya kualitas. Sialan. Pada saat ini, Chicago keluar dan menatap Sander Ye. Para siswa telah menyelesaikan kompetisi mereka. Aku pikir sekarang giliran kita sebagai guru. Bagaimana menurutmu? Tentu saja dia harus membalas dendam, kalau tidak Chicago akan ditertawakan sepanjang sisa hidupnya. Melihat keadaan mulai canggung, Suru pun keluar. Chicago. Chicago meliriknya dan berkata, "Diam, Suru." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Menurutku ini tidak perlu, bukan?" Chicago menatap Sander Ye, "Menurutku ini perlu. Lagi pula, kalian di sini untuk berkomunikasi, dan komunikasi secara alami membutuhkan pembelajaran dari satu sama lain. Bagaimana menurutmu?" Melihat pihak lain begitu bertekad, Sander Ye mengangguk dan berkata, "Oke." Melihat Sander Ye setuju, para siswa di belakang Sander Ye tiba-tiba tertawa. Melihat ini, Suru berhenti membujuknya. Dia juga ingin melihat kekuatan Sander Ye. Kekuatan Chicago tidaklah lemah. Dia berada di ranah leluhur peradaban. Meskipun dia baru saja mencapai ranah leluhur peradaban, dia benar-benar kuat. Akademi Kekaisaran sedang merekrut tutor, dan persyaratan minimumnya adalah ranah leluhur. Lagi pula, tempat ini adalah tempat untuk melatih bakat bagi kerajaan Brahma. Bagaimana mungkin orang-orang biasa bisa masuk sebagai guru? Semua orang meninggalkan tempat itu. Sander Ye dan Chicago. Chicago mengenakan baju sirah dan memegang tombak di tangan kanannya. Dia menatap Sander Ye dan tanpa basa-basi, dia gemetar dan menusuk Sander Ye. Langsung dengan tombak itu. Saat dia menusuk, langit dan bumi tiba-tiba menjadi ilusi. Kekuatan Tao Agung yang belum pernah dilihat Sander Ye sebelumnya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tao Agung ini seperti tali yang menghalangi dan menekan wilayahnya. Pada saat itu, dia merasa seperti ada sejuta gunung yang menekannya. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah ada di depannya. Sander Ye tidak menggunakan pedang Kingsuan, tetapi dengan sebuah pikiran, sebuah pedang energi tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Bang! Sebelum semua orang bisa bereaksi, Chicago langsung terpental, dan kekuatan misterius yang menyelimuti Sander Ye lenyap tanpa jejak. Itu langsung dihancurkan oleh energi pedang. Satu pedang menghancurkan segalanya. Chicago baru saja berhenti dan melihat Sander Ye melangkah maju. Setiap langkah adalah pedang. Di kejauhan, pupil mata Chicago tiba-tiba mengecil, dan dia tiba-tiba memegang tombak di depannya. Bang! Sepotong cahaya tombak pecah, dan Chicago langsung terpental. Kali ini, saat dia berhenti, sebilah pedang sudah berada di alisnya.
Pedang ini diam dan Chicago sama sekali tidak mampu menahannya. Kekalahan total. Lapangan itu benar-benar sunyi. Apakah sudah kalah? Para siswa Akademi Kekaisaran menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Chicago sendiri juga tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh pedang pria di depannya. Bagaimana ini mungkin? Di belakang Sander Ye, semua murid menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, sosok Sander Ye di hati mereka benar-benar agung dan tak terkalahkan. Ini dekannya. Dekan yang tak terkalahkan. Suruh menatap Sander Ye dalam-dalam. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan Sander Ye. Dia punya firasat bahwa Chicago tidak akan bisa mengalahkan Sander Ye, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chicago akan dikalahkan oleh Sander Ye dengan mudah. Sander Ye menyimpan pedangnya dan menatap Chicago. "Terima kasih." Wajah Chicago tampak sedikit tidak senang. Di belakangnya, para siswa terdiam satu persatu. Pada saat ini, mereka sepenuhnya menyimpan penghinaan mereka. Kultivator pedang di hadapan ini sungguh hebat. Sander Ye menoleh ke arah Suruh, yang tersenyum dan berkata, "Chicago, kali ini saudara Ye datang ke sini untuk membawa murid-muridnya mengunjungi Akademi Kekaisaran kita. Bisakah kamu mengirim seseorang untuk membawa mereka mengunjungi Akademi Kekaisaran kita?" Chicago terdiam sejenak, lalu berkata, "Fuso Zhou." Saat suara itu berakhir, seorang pria berjalan keluar dari belakangnya. Chicago berkata, "Ajak mereka jalan-jalan." Pria bernama Fuso Zhou mengangguk, "Oke." Suruh berkata, "Tunggu." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Cemousu. "Ambillah token ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan lagi, ambillah token ini." Wajah Chicago menjadi gelap. "Suruh, apa maksudmu?" Suruh tidak menunjukkan wajahnya kali ini. "Chicago, aku harap kamu mengerti bahwa saudara Ye adalah tamu terhormat di Aula Master Nasional kita. Dia membawa murid-muridnya ke sini kali ini untuk bertukar pikiran, bukan untuk diganggu. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi lagi, aku hanya bisa minta maaf." Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu, saudara Ye. Silakan tunggu di sini, aku akan pergi menemui dekan mereka." Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Chicago yang memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan menghilang di kejauhan. Awalnya dia bermaksud membiarkan Chicago memimpin tim secara pribadi, karena jika Chicago tidak memimpin tim secara pribadi, hal-hal tidak menyenangkan seperti itu pasti akan terjadi lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chicago tidak menganggapnya serius dan langsung membiarkan seorang siswa memimpin tim. Dia tidak tahu latar belakang Sander Ye, tetapi dia tahu betapa mengerikannya gurunya. Gurunya sangat waspada dan menghargai Sander Ye. Jelas bahwa Sander Ye bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Jika konflik muncul karena masalah sepele, itu akan sangat tidak layak. Dia harus pergi menemui dekan Akademi Kekaisaran secara langsung, dan dia harus pergi atas nama gurunya. Dia tidak melupakan kata-kata gurunya yaitu membantu Sander Ye dengan segala cara. Sander Ye juga sedikit terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia menoleh untuk melihat Cemousu di sampingnya dan berkata, "Lihatlah baik-baik dan ingatlah baik-baik saat berkunjung nanti." Cemousu mengangguk, "Siswa mengerti." Sander Ye menatap Cemousu di depannya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Semakin banyak orang jenius muncul di Akademi Guanxuan, semakin bahagia dia. Pada saat ini, Suruh dan seorang wanita cantik muncul di tempat kejadian. Suruh menatap Sander Ye, "Saudara Ye, orang di sebelahmu adalah instruktur jinemu. Dia akan membawa murid-muridmu untuk mengunjungi Akademi Kekaisaran dan membahas perbedaan antara seni bela diri dan peradaban dengan mereka."
Sander Ye menatap wanita cantik itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Jinemu melirik Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Atas nama Akademi Kekaisaran, aku menyambut Tuan Ye dan semua siswa kamu." Suru berkata lagi, "Saudara Ye, Dekan Fan ingin bertemu denganmu." Sander Ye mengangguk, "Oke." Sesaat kemudian, Sander Ye mengikuti Suru ke ruang belajar. Begitu mereka tiba di ruang belajar, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam, "Kamu sangat mirip ayahmu." Sander Ye tercengang. Bersambung.